Halo keluarga Jahitmart, ketemu lagi sama Vilan. Hari ini kita akan membahas kembali mengenai jarum lebih tuntas lagi. Jadi buat kalian yang mau belajar menekuni dunia jahit atau mungkin sedang menekuni, pasti kalian sempat bertanya-tanya, kira-kira bahan kulit itu pakai jenis jarum apa ya? Kalau seandainya bahan tebal itu pakai jenis jarum yang kayak gimana ya? Nah, kali ini aku akan membahas gimana caranya kalian memilih jarum yang tepat untuk setiap bahan dan juga setiap mesin kalian. Yang pertama, kita harus memikirkan beberapa poin penting ya. Ini nanti akan ada textbooknya, kalian bisa baca. Yang pertama, selalu cocokkan jarum dengan jenis mesin jahit Anda. Soalnya kenapa aku bilang kayak gitu? Karena setiap mesin itu punya fitur yang beda-beda. Misalnya mesin jahit klasik, mesin jahit industri, mesin jahit portable, mesin jahit Nechi, overdeck, mesin jahit obras itu punya jarum yang berbeda-beda. Jadi pastikan jarum kalian yang kalian gunakan sesuai dengan tipe mesin kalian. Yang kedua, pilih jarum jahit dengan kualitas yang baik supaya lebih awet juga dan juga nggak merusak mesin jahit kalian. Nah, kalau seandainya kalian takut jarum yang aku beli bener atau enggak ya, lebih baik kalian cari memang penjual yang terpercaya atau mungkin sudah banyak yang beli di sana. Nah, salah satunya kalian bisa beli di Jahitmart, kalian tinggal cek aja marketplace-nya kita. Kalian bisa cari-cari jarum mana yang kalian mau pakai karena semua tersedia di sana. Oke. Terus yang ketiga, sesuaikan jarum jahit dengan jenis benang yang mau kalian pakai. Jadi kalau seandainya kalian mau ngejahit sesuatu atau mungkin bukan jarum mesin aja ya, ini berlaku untuk semua jarum. Misalnya kalian mau jahit jarum pakai jarum sulam gitu ya, otomatis kan pasti pakai benang sulam. Nah, kalau jarum sulam itu pasti dia punya lubang itu lebih besar karena untuk masukin benang yang tebal gitu ya. Sama halnya berlaku dengan mesin. Jadi kalian harus pastikan kalau seandainya kalian pakai yang benangnya memang tebal ya, kalian harus cari yang memang lubangnya si jarum itu memang tebal sama seperti benang yang kalian pakai. Oke. Yang keempat, pemilihan jarum jahit yang sesuai dengan ketebalan bahan. Oke, kenapa aku bilang kayak gini? Karena sebenarnya jarum jahit itu yang kayak nomor-nomornya itu disesuaikan sama si bahannya kalian. Jadi kalau seandainya bahannya tipis, ya kalian harus cari jarum yang ukurannya kecil atau yang runcing. Kalau seandainya dia tebal, nah kalian bisa pakai yang jarumnya itu memang runcingannya itu tebal, bukan yang terlalu tipis. Nah, ini berefek banget sama serat kain kalian. Kalau seandainya kalian nggak sesuaiin, serat kain kalian bisa rusak. Supaya nggak salah memilih jarum, kalian bisa stop aja. Di sini aku ada kasih slide, kalian tinggal baca ukuran-ukurannya. Nah, di slide ini kalian bisa lihat yang ukuran 9 ini, yang ukuran paling kecil adalah untuk jenis kain yang tipis atau kain-kain yang memang halus ya guys ya. Jenis kain sutra, chiffon, organdi. Nah, kalian bisa pakai yang ukuran 9. Oke. Lalu yang ukuran jarum jahit 11. Nah, kalau untuk jarum jahit 11 ini untuk bahan-bahan yang sudah mulai berjaring-jaring gitu ya. Misalnya French lace, terus ada brokat, terus ada katun-katun yang katun Jepang. Itu katun Jepang itu kan dia lebih soft dibandingkan katun yang biasa gitu ya. Jadi kalian bisa pakai yang ukuran 11. Lalu yang ukuran 13 untuk katun yang biasa, satin santung, terus ada satin taffeta, terus bahan-bahan linen. Jadi kayak bahan-bahan satin kayak Dutchess, santung, taffeta itu kalian sudah bisa pakai yang nomor 13 gitu ya. Terus untuk nomor 14 kalian bisa pakai bahan-bahan yang memang udah mulai agak tebal, udah mulai banyak campurannya seperti linen, ada poplin, semi-wool, terus yang bahan-bahan yang berserat kapas itu kalian bisa pakai yang nomor 14 gitu ya. Terus yang nomor 16 ini udah masuk range-nya lumayan tebal, yaitu untuk kain-kain yang berlayer-layer. Jadi kalian juga harus pastikan kalau seandainya bahan yang kalian pakai itu kalian sekali jahit berapa layer. Karena kan semakin banyak lembaran kainnya semakin tebal ya. Nah, ini kalau yang ukuran 16 itu untuk jahit jeans tebal dan bahan yang minim ya kayak misalnya 3 layer, 4 layer. Nah, itu kalian udah bisa pakai yang ukuran 16. Oke. Terus kalau misalnya kalian beli yang ukuran 18 dan 20 berarti itu untuk kain-kain kulit, kain-kain misalnya mungkin produksi jok mobil, sofa. Nah, kalian bisa pakai yang ukuran 18 dan 20. Tips selanjutnya,
Jadi kalau seandainya kalian mau menjahit bahan-bahan kulit, itu kalian bisa pakai jarum jahit yang kulit, yang letter, atau mungkin kalian mau pakai yang tebal juga bisa, yang tadi ukurannya ya. Terus kalau seandainya kalian mau jahit bahan-bahan denim, itu juga udah ada jarum denimnya sendiri. Jadi sebenarnya kalau kalian masih bingung-bingung ya mengenai jarum jahit itu, kalian bisa cari tahu melalui internet, atau mungkin kalian tanya aja penjualnya, "Kak, kalau seandainya mau jahit bahan tebal, jahit bahan-bahan kulit atau bahan-bahan jeans, itu kita pakai yang mana ya?" Nah, karena biasanya sudah ada beberapa brand jarum yang sudah menyediakan sesuai dengan spesifikasi itu buat jahit apa. Jadi nggak ada nomor yang jelas kalau seandainya gitu. Dia biasanya udah langsung tok, nomor sekian ini untuk denim. Dia udah ada dikasih tahu itu untuk denim. Terus yang ini untuk jahit bahan-bahan kulit gitu ya. Jadi kalian bisa cari tahu aja. Terus ada lagi yang memang khusus, yaitu menjahit bahan-bahan stretchy. Kalau menjahit bahan-bahan stretchy seperti spandek, kaos, itu kalian bisa pakai jarum jahit yang ballpoint. Nah, sebelumnya aku udah sempet bahas juga mengenai jarum jahit yang kaos itu. Kalian bisa cek kembali video yang sebelumnya. Di situ udah ada brandnya apa, terus kalian bisa cari di mana. Yang pastinya kalian bisa cari di marketplace Jahitmart, itu juga ada terjual di sana. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai penomoran yang ada di kemasan jarum, karena itu agak sedikit bingungin ya guys, itu apaan 80/12 gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya di ukuran yang tercantum di kemasannya si jarum itu sebenarnya angka yang ditetapkan oleh 2 scale. Yang pertama itu adalah size dari Europe, yang satu lagi size dari Amerika. Jadi kalau yang pertama itu biasanya misalnya 80/12. Yang 80-nya itu adalah angka dari ukuran Europe. Jadi penghitungan Europe. Tapi kalau yang 12 adalah penghitungan dari Amerika gitu ya. Jadi sebenarnya 80 dan 12 itu sama gitu. Tapi kalau di sini sih kebanyakan orang ngomong ngikutin yang Amerika sih. Cuman kalau di kemasan kan kadang-kadang kita bingung. Nah, jadi kalian harus sering-sering lihat aja kalau yang ini sekitar, kalau misalnya 80 berarti dia 12 size-nya di sini gitu ya. Terus ada juga yang menggunakan NM atau nomor metrik. Nah, nomor metrik ini biasanya yang dihitung itu bukan dari ukuran jarumnya doang, tapi yang diukur adalah bagian cekungnya, yang bagian atas, milimeter atasnya. Gitu ya guys ya. Itu yang membedakan nomor numerik, terus pengukuran Amerika dan juga Euro. Oke deh guys, itu beberapa hal yang bisa aku jelaskan mengenai jarum. Mungkin next konten kalau seandainya berkesempatan, aku mau cari juga bahan-bahan yang bisa kita coba test drive. Ini sama jarum ini sama jarum ini. Untuk pembuktian juga, kalau seandainya kalau bahan tipis itu nggak boleh pakai jarum yang ukuran tebal gitu ya, ukuran besar. Terus misalnya bahan-bahan yang tebal itu nggak boleh pakai yang tipis gitu ya, biar kita juga ada proofment-nya. Don't forget to subscribe our channel, follow us on social media. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalian bisa DM atau mungkin kalian bisa komen-komen kalau seandainya ada kritik atau mungkin ada ide-ide lebih lanjut. Terus kalau kalian mau beli peralatan jahit, kalian nggak usah pusing mau nyari kemana, kalian tinggal cek aja marketplace-nya Jahitmart. Kita punya Tokped, Shopee, Bukalapak, Lazada, ada TikTok Shop, terus ada web. Terus kalau kalian mau tanya-tanya bisa melalui admin di marketplace, atau mungkin kalian bisa WA aja. Nah, WA-nya terus linknya ada di description box. Oke, kalian tinggal klik aja dicari di marketplace kesayangan kalian, Jahitmart. Oke, ketiknya Jahitmart, jangan sampai salah toko. Ingat, kalau mau beli peralatan jahit, Jahitmart selalu ada, terlengkap, termurah, terpercaya. Bye.